Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini gue bakal unboxing salah satu sneakers yang kalau menurut gue ini tipe sneakers yang lagi hype-hypenya di Indonesia di tahun 2020 sampai awal tahun 2021 ini guys. Sebelum kita mulai video pada episode kali ini, gue sedikit mau curhat ya tentang gimana ceritanya sampai gue beli sepatu ini guys. Nah sebenarnya gue tuh udah ngincer banget sepatu ini ya di tahun 2021 ini, rilis bulan Januari kemarin ya, rilis di beberapa retailer di Indonesia, ada di Ordelidos, kemudian ada di Athlete Food, kemudian ada juga di Giordano Sport ya. Jadi rilis di beberapa tempat retailer Indonesia, dan dari ketiga rilisan atau dari beberapa rilisan itu gue nggak dapet ya. Gue cuma dapet yang versi hitam putihnya atau versi panda atau white blacknya nih guys. Nah pada episode kali ini kita bakal unboxing yang versi UNLV-nya. Nah gue beli ini resell ya karena gue nggak dapet retailnya. Jadi sebelumnya itu gue pengen beli di toko konsign ya, bukan toko konsign gua, di toko konsign yang bahasa Inggrisnya itu adalah Kucing Beruntung ya. Kalian pasti udah ngeh lah, toko konsign yang lumayan udah lama juga di Indonesia. Di sana dijual dengan harga 2,5 juta, tapi gua agak kesel ya. Bukan agak kesel banget, karena ketika gua beli sepatu ini gua transfer kan. Jadi sistemnya kalau di toko konsign itu kan kita transfer uang dulu. Udah gitu gue tanya nih, gue sengaja cari yang domisilinya di Jakarta juga, jadi biar bisa pakai GoSend gitu ya, Gojek, jadi bisa langsung cepat sampai. Ternyata setelah gue transfer uangnya dari toko konsign itu agak slow respon banget ya. Jadi pas gue tanya, ini udah dikirim apa belum gitu. Maksud gue nggak minta barang itu cepat sampai, tapi minimal komunikasi mereka juga bagus gitu. Ternyata mereka tuh cuma bilang, oke sebentar. Sampai akhirnya itu ada sekitar 2 hari ya. Gue tanya seperti itu, ini barangnya udah dikirim belum? Sellernya udah diinfoin belum kalau misalnya barangnya udah laku gitu. Gue juga takutnya sebenarnya si sellernya ini ya agak quote unquote rese gitu ya. Jadi nggak nginfoin ke toko konsignnya. Tapi maksud gue harusnya si toko konsign itu juga komunikatif lah dengan kita. Kalau misalnya barangnya belum dikirim, barangnya udah dikirim, sellernya susah dihubungi dan segala macam. Sampai akhirnya gue tanya-tanya terus, akhirnya ya udah dikirim besok. Oke, di GoSend besok gitu. Jadi gue tunggu sampai esok harinya, ternyata tetap belum dikirim juga gitu. Dan belum jelas juga nasib barang gue tuh seperti apa. Apakah bakal dikirim, apakah enggak gitu ya. Akhirnya 2 hari gue nunggu, akhirnya gue putusin buat refund. Refund aja lah, jangan sampai bertele-tele gitu. Maksud gue gini, gue kan udah pengen banget ya dapat sepatu ini gitu, pengen les sepatu ini gitu. Karena udah ngebet banget gitu ya. Akhirnya ya sampai di refund pun itu prosesnya agak lama sih. Bisa sampai 2 hari ya, nyaris 1 hari lebih gitu ya. Itu hanya mentransfer uang dari rekening mereka ke rekening gue gitu. Di refund itu prosesnya lama banget, sampai gue harus agak kesel ya, bahasa chatnya tuh agak kesel gitu, supaya proses refundnya itu bisa cepat gitu. Maksud gue kalau misalnya emang barangnya udah nggak ada, ya udah ditransfer balik uangnya, jadi gue bisa beli di toko konsign yang lain gitu guys. Jadi akhirnya sampai gue nunggu uang refund itu lumayan lama ya kalau menurut gue, dan lumayan ngeselin sih. Maksudnya harusnya bisa pelayanannya tuh oke, bisa langsung responsif dan nggak harus bertele-tele gitu ya kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti itu guys. Nah akhirnya gue ini beli di toko konsign yang lain ya, lumayan kenal sama ownernya, gue sering chat-chatan sama dia, yang logonya itu BK ya, kalian bisa cari sendirilah toko konsign yang judulnya BK. Nah gue beli dan responsif banget ya toko konsign yang satu itu. Akhirnya gue beli di situ nggak sampai 1 jam barangnya udah sampai di rumah gue guys, karena langsung digosenin sama sellernya. Nah alhasil ini sepatunya langsung sampai, dan ini udah gue pakai ya sepatunya. Jujur ini udah gue pakai sepatunya, karena pas baru sampai sepatunya gue udah excited banget, dan gue pakai jalan dulu, baru gue bikin video reviewnya buat kalian semua nih guys. Nah guys, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung unboxing aja nih guys. Tapi sebelum kita buka kotaknya, kita mulai dari bagian boxnya dulu ya. Di sebelah sini ada sizing ya. Gue ambil size 11. Ini emang agak sedikit besar di gue ya, size 11. Tapi ya namanya juga pengen cari yang agak sedikit murah ya, karena ini gue belinya harga resell. Kemudian di sini, tapi size 11 tuh masih oke-oke aja sih di kaki gue. Kemudian di sini ada stiker importer yang menandakan bahwa sepatu ini adalah lokal pair.
Di bawah sini ada tulisan kayak gini aja, dan di bagian atasnya ada tulisan Nike kayak gini ya. Di sampingnya juga ada tulisan Nike, sini juga ada Nike. Oke, langsung aja kita buka kotak ini guys. Nah, ketika baru dibuka, kalian akan mendapatkan ya kertas roti seperti ini, dan di dalamnya ada sepatunya nih guys. Wah, ada informasi aja, singkatan UNLV ini adalah University of Nevada, Las Vegas nih guys. Ini adalah salah satu sekolah pertama yang dipilih oleh Nike saat pertama kali mereka akan merilis Nike Dunk di tahun 1980 nih guys. Sebagai bagian dari kampanye Nike di sekolah tersebut dengan tagline Be True to Your School nih guys. Nah, si UNLV ini atau University of Nevada ini mempunyai tim basket ya. Jadi tim basketnya itu lumayan terkenal pada saat itu gitu. Jadi kenapa sekolahan itu dipilih Nike untuk memulai debut Nike Dunk ini guys. Kita singkirin dulu ya kotaknya ya. Nah guys, langsung aja kita bahas. Di bagian uppernya ini fully leather ya. Di bagian toe boxnya ini ada leather berwarna abu-abu, agak sedikit gelap ya. Kemudian di bagian side toe boxnya ini ada material leather juga berwarna merah. Kemudian di bagian side panel ini ada material abu-abu juga ya, warna abu-abu, materialnya leather. Sama di bagian swooshnya yang warna merah ini juga leather. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisan Nike seperti ini ya. Kemudian di bagian tangnya itu ada tulisan Nike kayak gini guys, warna abu-abu ya. Di bagian belakangnya ada tulisannya Nike and the swoosh bla bla bla, sama seperti Nike Air Jordan 1. Kemudian di bagian midsole-nya ada patternnya gitu ya, ada aksen-aksennya seperti ini guys. Kemudian di bagian outsole-nya seperti ini ya, ini udah agak kotor-kotor sedikit. Bagian outsole-nya ini mirip dengan Jordan 1 karena basically memang sepatu ini agak sedikit meniru Air Jordan gitu ya. Nah, kemudian di bagian dalamnya, di bagian insole-nya ini ada tulisan Nike berwarna orange ya seperti ini, dan dibalut dengan insole berwarna abu-abu sama seperti material di bagian samping dan di bagian toe box-nya nih guys. Nah, ini gue beli dengan harga 2.500.000 ya, 2.499.000. Kalau menurut gue buat kalian yang pengen beli sepatu ini, dan kalau misalnya kalian yang pengen cobain ya Nike Dunk, karena jujur gue sendiri memang agak sedikit bosen ya dengan siluet Air Jordan. Walaupun ini mirip juga sih sebenarnya dengan Air Jordan, karena memang sepatu ini memang terinspirasinya salah satunya desainnya oleh Air Jordan gitu ya, Air Jordan 1. Nah kalau menurut gue ini agak sedikit lebih fresh gitu ya ketimbang kita ngelihat siluet Air Jordan terus. Nah salah satunya alternate yang bisa kalian pilih adalah Nike Dunk ini guys, karena ini harga resellnya belum terlalu naik tinggi ya, seperti kalau misalnya yang black white atau white black atau panda itu harga resellnya udah menyentuh 4 jutaan ya untuk versi yang main size-nya. Tapi kalau misalnya versi woman-nya itu di harga 3.500.000 sampai 4 jutaan gitu guys. Kalau misalnya ini masih amat sangat terjangkau, masih di kepala 2 ya. 2,5, 2,7, 2,9 gitu. Tergantung size-nya nih guys. Kalau menurut gua, saran gua buat kalian yang pengen beli sepatu ini, beli sekarang ya sebelum harganya itu jadi naik nih guys. Nah, cuman catatan ya, kalau misalnya kalian pengen beli sepatu ini, kalian jangan harapkan kualitasnya itu sama kayak kalau misalnya kalian beli mungkin sepatu-sepatu premium yang lain yang merek-merek yang didesain memang untuk kesempurnaan gitu ya. Nah guys, kalian bisa lihat di sini ya ada bagian yang kurang rapi gitu ya. Di sini bagian-bagian yang kurang rapi, kemudian di sini juga ada lem-leman ya. Mana tadi gue lihat? Di sini ada lem-leman yang kalau menurut gue masih tertinggal ya bekas lemnya. Jadi secara build material atau build quality pembuatan ini kalau menurut gue biasa aja nih guys. Nah guys, untuk sizing kalau menurut gue true size aja ya. Kalau misalnya kalian biasa pakai sneakers Air Jordan 1 di size 10, di sini juga bisa dipakai di size 10. Kalau misalnya kalian pengen pakai anti crease mungkin bisa dinaikin 0,5 cm ya. Jangan sampai 1 cm. Kalau 1 cm takutnya kebesaran gitu. Karena di bagian sampingnya ini nggak terlalu sempit ya. Kalau misalnya Jordan 1 itu kan agak sempit ya di bagian sampingnya. Tapi kalau ini nggak terlalu sempit. Jadi cenderung kayak lurus-lurus aja. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya kalian mau naikin juga jangan terlalu banyak naikin sizingnya. Setengah senti lah. Itu cukup kalau menurut gua untuk sepatu Nike Dunk ini guys. Nah
Menurut kalian gimana? Colorway ini keren apa enggak? Kalian mau cop apa enggak? Komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Secara overall dari build material kalau menurut gua standar-standar aja. Dari sisi colorway gue suka colorway ini karena sebenarnya ini kan mirip dengan colorway Chicago ya. Bedanya di bagian toe boxnya ini berwarna putih ya. Yang warna abu-abu ini semuanya berwarna putih kalau yang di Chicago gitu guys. Sampai di belakang sini juga harusnya warna putih kalau yang Chicago. Kalau yang ini yang UNLV ini warnanya abu-abu agak sedikit gelap gitu guys kayak gini. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue ini sepatunya keren dan gue kasih nilai sepatu ini 8 untuk sepatu ini karena dari sisi colorway-nya kalau menurut gue lumayan bagus dan materialnya leathernya ini lumayan bagus juga guys. Jadi bukan sepatu yang ecek-ecek gitulah. Nah guys, itu dia tadi unboxing dan sedikit review singkatnya mengenai sepatu Nike Dunk Low UNLV ini guys. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram gue, ipnamutakin46. Dan kalau misalnya kalian punya Tokopedia, main juga ke Tokopedia kita. Search aja Voivali pakai V. Dan kalau misalnya kalian mau consign sneakers atau barang fashion lainnya, bisa di Instagram gue satu lagi, naisus_supply. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.